Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, asal dari Lamongan. Saya mahasiswa Pendidikan Agama Islam kelas B dengan NIM 2001011110186. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam terkait materi 1 sampai 5. Untuk materi yang pertama, mengenai sejarah dimensi kemarin, kini, dan esok, prediksi masa depan, dan selayang pandang sejarah pendidikan Islam atau SPI. Untuk yang pertama, sejarah merupakan satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki perkembangan masa lampau secara sistematis dan keseluruhan. Masa lampau sendiri merupakan masa yang terjadi pada zaman dahulu yang terjadi sebelum masa kini. Masa kini adalah masa yang saat ini terjadi. Masa yang akan datang merupakan masa yang diharapkan atau yang akan datang setelah masa kini. Sejarah pendidikan Islam merupakan ilmu yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari segi gagasan, kelembagaan, operasional, mulai zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Objek kajian pendidikan Islam adalah informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan baik formal maupun non-formal. Untuk materi yang kedua, tentang pengertian, ruang lingkup, manfaat, metode pengembangan SPI, dan dalil-dalil tentang sejarah pendidikan Islam. Untuk pengertiannya sendiri, sejarah pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman pada ajaran Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ruang lingkup yang dibahas oleh SPI, pengertian, tujuan, metode pendekatan, dan ruang lingkup yang mana dimulai dari zaman pra-Islam sampai zaman reformasi atau saat ini. Manfaat mempelajari SPI ini adalah dapat mengetahui tumbuh kembang pendidikan Islam sejak zaman lahirnya Islam hingga saat ini, dapat memberikan semangat untuk membuka lembaran baru dan mengukur kemajuan pendidikan Islam dari zaman ke zaman dan mengambil manfaat dari proses pembelajaran pendidikan Islam. Adapun metodenya, metode sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, metode lisan. Dengan metode ini, pelacakan sesuatu objek menggunakan interview secara langsung. Yang kedua, metode observasi. Dalam hal ini, sejarah diamati secara langsung. Yang ketiga, metode analisis. Metode analisis digunakan untuk memberikan analisis terhadap istilah-istilah atau pengertian yang diberikan ajaran Islam secara kritis sehingga menunjukkan kelebihan dan ciri khas. Itu yang terakhir, dan ini dalil tentang sejarah pendidikan Islam, yaitu di Al-Quran surat Al-Isra ayat 76 sampai 77. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuna minha wa idal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Sunnata ma qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Shadaqallahu maulana al-azim. Untuk materi yang ketiga tentang pendidikan pada zaman Rasulullah SAW. Pada pendidikan zaman ini, pendidikan dimulai saat Rasulullah diangkat menjadi nabi, yaitu pada usia 40 tahun. Pada periode ini dikenal sebagai periode pembinaan karena awal-awal pengenalan. Ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah SAW pada zaman ini dibagi menjadi dua periode, yakni Mekah dan Madaniyah. Untuk yang pertama, periode Mekah. Sebelum beliau melakukan dakwah untuk pendidikan, beliau telah disucikan dari dosa dan disempurnakan akhlaknya oleh Allah melalui malaikat Jibril yang datang membawa wahyu.
Pada periode Mekah ini, beliau menekankan pendidikan tauhid. Beliau juga mengajak sekelilingnya untuk melihat, membaca, memperhatikan, memahami kebesaran Allah SWT. Pengajaran pendidikan Islam yang dilakukan beliau dengan 3 metode, yakni yang pertama, secara sembunyi-sembunyi ya. Secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah memulai ajarannya setelah turun surat kedua yakni Al-Mudatsir ayat 1-7. Beliau mengajak keluarga dan sahabatnya yang disebut As-Sabiqunul Awalun. Pengajaran tersebut dilakukan di kediaman Al-Arqam. Di sana beliau mengajarkan nilai-nilai Islam untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Untuk yang kedua, secara terang-terangan dalam kurung permulaannya. Pada metode ini adalah metode permulaan, di mana beliau mulai mengajak Bani Abdul Muthalib yang sebagian masih kerabat dekatnya. Pada saat itu ada masyarakat yang menerima, ada juga yang sebagian menolak ajakan Rasulullah tersebut. Yang termasuk Abu Lahab dan istrinya. Untuk periode yang ketiga, secara terang-terangan. Pada masa ini mulai menyeruh pada masyarakat umum, yang mana sebelumnya beliau hanya berdakwah pada kerabatnya. Lalu Allah memerintahkan untuk berdakwah secara menyeluruh. Pada setiap tahun haji, Rasulullah menyampaikan ajarannya pada kaum-kaum yang datang, namun hal itu sulit diterima oleh kaum tersebut. Nah, itu tadi sedikit ulasan dari periode Mekah. Sekarang kita bahas yang di periode Madinah. Di periode Madinah berbeda pada periode Mekah, di mana pada periode Mekah tersebut menitik beratkan atau memfokuskan pendidikan tauhid ke dalam setiap jiwa manusia. Sedangkan pada periode Madinah ini, Rasulullah lebih menekankan kepada pendidikan sosial politik, di mana antara keduanya tidak bisa saling dipisahkan. Pada periode Madinah ini sebenarnya Rasulullah melanjutkan dari periode Mekah, yaitu pembinaan sosial politik agar dijiwai ajaran tauhid, sehingga akhirnya tingkah laku sosial politiknya merupakan cerminan dari pantulan ilmu tauhid tersebut. Tidak hanya itu, pada periode Madinah ini beliau tidak lagi menggunakan rumah sebagai pusat pembelajaran, melainkan pada periode ini beliau menggunakan masjid sebagai pusat pembelajaran. Pada periode Madinah ini juga memiliki perkembangan materi yang cukup luas dibandingkan dari periode sebelumnya. Hal itu dikarenakan perkembangannya masyarakat dan petunjuk-petunjuk dari Allah SWT. Adapun tujuan dari pendidikan di Madinah tidak hanya untuk pembentukan kader Islami saja, masyarakat juga dibekali ilmu tauhid, akhlak, amal ibadah, dan lain sebagainya. Materi yang keempat, kodifikasi Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar adalah kodifikasi Al-Quran pada tahap yang kedua. Kodifikasi itu disebabkan oleh banyaknya penghafal Al-Quran yang terbunuh pada saat Perang Yamamah. Pada saat itu, Umar bin Khattab usul kepada Abu Bakar untuk membukukan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf karena dikhawatirkan ada perang lagi dan akan habisnya para qurra. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini ada permasalahan baru yang muncul, yakni perbedaan bacaan-bacaan pada mushaf para sahabat lainnya. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Nah, Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf untuk menjadi kitab sehingga tidak ada lagi perbedaan bacaannya. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin As untuk menuliskannya kembali dan memperbanyak kitab itu untuk disebarluaskan ke seluruh negeri Islam, dan memerintahkan untuk membakar mushaf selain kitab itu. Pengembangan dakwah keluar Arab pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar, beliau memiliki dua pola, yakni satu pola dakwah dan dua pola perang. Setelah Abu Bakar dapat mengembalikan stabilitas di Arab, Abu Bakar beralih ke masalah luar negeri. Pada tahap pertama, Abu Bakar menaklukkan Persia. Pada bulan Muharram
kalau nggak salah 12 Hijriah. Selanjutnya beliau menaklukkan kerajaan Romawi dengan membentuk 4 barisan pasukan, lalu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Dimulai dari ibu kota Syria, Damaskus, yang dikuasai pada tahun 655 Masehi. 650, ya kalau nggak salah 555 Masehi. Setelah itu diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Nah, ibu kota Mesir, Iskandariyah, ditaklukkan pada 641 Masehi. Dengan demikian, Mesir jatuh di kekuasaan Islam. Pada masa Utsman bin Affan, beliau dikenang pribadi yang lembut, bijaksana, dan berpendirian teguh. Meneruskan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan ini memperluas wilayah hingga keluar Arab juga pada tahun 24 Hijriah kalau nggak salah. Mengirimkan pasukan ke arah utara, khususnya Azerbaijan dan Armenia. Ya. Para pemimpin dari dua negeri tersebut telah mengkhianati perjanjian dengan kaum muslim. Era Umar, orang-orang Iskandaria di Mesir juga menolak perjanjian dengan kaum muslimin. Pada tahun 25 Hijriah, pasukan muslim datang berjihad. Nah, sehingga takluk ke dalam wilayah muslim pada tahun ke-26 Hijriah. Sebanyak kurang lebih 3.300 pasukan dapat menaklukkan Sabur yang dipimpin Utsman bin Abi As kalau nggak salah. Lanjut pada tahun 28 Hijriah, pasukan muslim dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ya tentunya. Itu dapat menaklukkan Pulau Sirpus. Nah, berkembangnya Halakoh. Sekarang yang berkembangnya Halakoh. Halakoh terus berkembang sejak masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai ditemukannya model pembelajaran madrasah. Tetapi model pembelajaran Halakoh ini mampu melahirkan ulama-ulama besar dan para ilmuwan besar. Nah, ini yang terakhir, yakni materi yang kelima, tentang Halakoh, penyebaran Al-Quran, lahirnya ilmu hadis, dan lahirnya ilmu fikih, dan lahirnya kutab masa Bani Umayyah. Halakoh adalah lingkaran, artinya pada proses belajar mengajar di sini dilaksanakan di mana para murid duduk melingkar dan guru ada di tengah lingkaran tersebut. Nah, biasanya duduknya di lantai atau tanpa kursi ya. Lalu guru menyampaikan atau membacakan materi yang akan disampaikan pada kegiatan ini, tidak khusus untuk diskusi tentang agama, tetapi juga ilmu yang lainnya. Penyebaran Al-Quran setelah dibukanya Al-Quran pada Khalifah Utsman yang sangat membantu proses penyempurnaan dan penulisan Al-Quran terus dilanjutkan pada Bani Umayyah. Pada masa ini, corak penulisan mengalami perkembangan yang sangat bagus. Dikarenakan pada masa Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah sudah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi kerajaan, sehingga proses penulisan dari Al-Quran dapat ditulis dengan rapi dan benar sehingga para mu'alaf mudah untuk memahami Al-Quran. Nah, lahirnya ilmu hadis. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau diangkat menjadi khalifah, program utamanya adalah terfokus pada pengumpulan hadis untuk dibukukan Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, seorang yang tepat dan siap melaksanakan perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka beliau bekerja sama dengan para perawi yang dianggap ahli untuk dimintai informasi tentang hadis Nabi yang belum terkumpulkan. Abu Bakar Muhammad merupakan pengumpul hadis. Beliau pengumpul hadis pertama pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Jejak
Abu Bakar Muhammad diikuti oleh generasi selanjutnya, seperti Imam Malik, yang menulis kumpulan buku hadis Muwatta kalau nggak salah. Terus Imam Syafi'i menulis Al-Musnad. Pada tahap selanjutnya, program pengumpulan hadis mendapat sambutan dari tokoh-tokoh Islam seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Al-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, yang lahirnya ilmu fikih, Imam Hanafi atau yang biasa disebut Abu Hanifah, beliau adalah orang yang pertama meletakkan dasar-dasar fikih serta mengajarkan hikmah yang baik. Beliau juga tokoh pertama yang menyusun kitab fikih seperti toharo atau bersuci, sholat, dan lain sebagainya. Kemudian diikuti oleh ulama selanjutnya seperti Imam Syafi'i, Malik bin Anas, Abu Daud, Imam Bukhari. Nah, Imam Malik bin Anas merupakan seorang pakar ilmu fikih serta ilmu hadis yang termasuk dari Imam Mazhab, yaitu Imam Malik, dengan kitabnya yang cukup terkenal yakni Al-Muwatta. Sepertinya sudah lumrah ya. Yang merupakan kitab mengenai hal dalam masalah fikih. Nah, yang terakhir nih, lahirnya Kutab. Kutab secara bahasa berarti tempat belajar menulis. Kutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis, membaca, dan menghafal Al-Quran, dan belajar pokok-pokok ajaran Islam. Selain itu, murid-murid juga mempelajari tata bahasa Arab, cerita nabi-nabi, hadis, dan pokok agama Islam. Peserta dalam kutab adalah anak-anak, para guru yang merupakan ulama. Jadi anak-anak para guru yang merupakan ulama atau orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Nah, sekian penjelasan dari saya. Tentunya banyak kesalahan dan mungkin salah kata atau salah ucap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.